Halo, assalamualaikum. Handphone secondnya kakak. Ya, saya beli handphone second lagi. Kemarin habis jual 3 Android saya, Flip 4, Pixel 6, sama Vivo X80 ya. Yang masih bertahan, handphone second yang kemarin saya beli adalah iPhone 11 Pro ini. Ini saya nyari handphone second yang storage-nya besar, kemudian dual SIM karena Android buat naruh 2 nomor saya yang lain. Kemudian juga dari segi prosesor saya pengennya yang lumayan kencang tapi juga awet. Jadi saya nyari antara dua, Snapdragon 778 atau Snapdragon 870. Nah, kemarin udah sempat nyari, untung nih nggak beli Xiaomi Mi 12 Lite, Mi 12 Lite. Kenapa untung? Karena secondnya itu 5 juta yang mulus ya. Nah, kemarin kan per 25 Januari harga Mi 12 Lite itu turun ke 4999. Nggak kebayang ruginya kalau beli second 5 juta, ternyata harga barunya turun segitu. Untungnya bukan itu yang saya beli. Kira-kira apa yang saya beli? Ini storage-nya 8256, RAM-nya 8, storage 256 ya. Kemudian Snapdragon 778, jadinya nggak yang 870. Lalu kayaknya udah setahunan keluar dan mungkin ini garansinya udah habis juga ya. Harganya saya nego sedikit, seller pasang di 3,7, saya nego ke 3,5 dan kita sepakat di 3,6. Ya, ini sudah pernah saya review juga, Realme GT Master Edition atau Realme GT ME 5G, Snapdragon 778. Kemudian yuk kita lihat lagi nih spek lengkapnya atau highlightnya. Kali-kali lupa ya, karena saya pun lupa. 778G 5G prosesor, 120 Hz Super AMOLED display, fast chargingnya 65 Watt, super dart charge, super slim and light master design. Ini ada minusnya sih, katanya ada gores sedikit di back covernya, tapi saya lihat di fotonya sedikit banget. Dan ya, ini RAM 8, storage 256. Saya beli seharga 3,6 juta. Sellernya bukan ini ya, bukan merchant pro, jadi nggak ada cashback apa-apa yang saya dapatkan, nggak masalah. Segini udah murah soalnya. Hey, welcome to Realme family. Kenapa nggak ambil saja Realme 10 Pro Plus yang baru? Belum sih, belum tertarik. Saya lagi nyari yang Snapdragon 778G, kalau nggak 870. Pilihannya kalau nggak Realme GT ME ini, Realme GT Neo 3T ya. Tapi GT Neo 3T kayaknya masih baru saya coba, jadi belum kangen. Kalau ini udah kangen banget asli. Semoga saya ingat nih di reviewnya saya bilang ada sedikit bug masalah always on display-nya. Jadi always on display-nya dulu tuh kadang bikin layarnya nggak mati semalaman sampai baterainya habis dalam semalam ya. Semoga udah nggak ada masalah itu. Dan karena ini handphone saya kan, yuk kita langsung mulai dengan pengecekan bodinya dulu, baru nanti cek kelengkapannya. Oke, ini sudah terpasang anti gores, cuma sudah nggak rapi. Ada baiknya kita lepas aja ya, biar kelihatan kondisi layarnya yang asli. Ini anti goresnya kayaknya ini deh, hydrogel. Oh iya, ini hydrogel. Nanti mau saya ganti sama yang matte biar lebih enak. Pikirannya debu-debu saja. Ya, bekas anti gores. Layarnya ya masih mulus. Ini bukan gores ya, ini dari tangan saya, ini bikin kotor. Bentar, saya cari lap saya dulu. Saya baru ngeh dulu Realme GT Master Edition ini setipis ini ternyata ya. Di tangan enak banget, terutama karena back covernya yang feelsnya rubberized gini. Ada tanda tangannya, Naoto Fukusawa kalau nggak salah namanya, desainernya. Ada Realme Design by Naoto. Kamera belakangnya 3, nah mungkin kamera belakangnya sedikit membosankan desainnya. Karena desain kamera belakang seperti ini, ditumpuk 3, udah dengan bump atau frame kaca atau plastik seperti ini, sudah ada sejak Oppo Reno 4 ya. Tapi sekarang kayaknya Galaxy S series yang baru, kameranya 3 lagi ditumpuk kayak gini. Ya nggak masalah sih, masalah selera aja, cuma menurut saya yang serinya kayak gini, Realme dan Oppo, yang kameranya 3 lurus dan juga dikasih frame kayak gini, udah banyak banget dipakai, jadi rada bosan ngelihatnya ya. Nah ini, nih minusnya, gores segitu doang back covernya, nggak masalah buat saya. Sama ini sih,
Ini ada kayak satu titik, ya kelihatan di jempol kiri saya ada satu titik kayak kena jarum atau apa yang tajam. Udah itu doang. Sementara frame-framenya mungkin ya kalau rada berjamur sedikit juga nggak masalah, tidak terlalu kinclong lagi. Nanti kita coba bersihkan dengan kayu putih atau apa. Yang penting tidak ada dent ya sejauh ini, sejauh mata memandang. Di sisi kiri ada tombol volume up, volume down, dan SIM tray. SIM tray-nya dual SIM, tapi tidak ada slot micro SD. Dan di sisi atas, ya ini kayaknya pakai case terus deh. Jadi kalau ada jamur dari case juga sangat wajar ya, karena sudah setahun umurnya. Di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation, dan di sisi kiri hanya ada tombol power. Ini Realme yang masih dipisah memang posisi tombol power dan volume rocker. Ini ngikutin iPhone. Volume up, volume down di kiri, tombol power di kanan ya. Ada chat dari Fabian. Sisi bawah, ya ada speaker grill. Setahu saya ini nggak stereo. Bener nggak sih? Yang saya ingat ya dari terakhir review, nggak stereo ini speakernya. Kemudian ada port Type-C, mikrofon, dan masih ada jack audio 3,5 mm. Ini salah satu kelebihan juga. Karena sekarang mid-range sudah banyak yang nggak pakai jack 3,5 mm, bahkan sudah mulai mid-range pun tidak menyertakan charger dalam paket pembeliannya. Saya tahu banyak yang butuh charger. Kalau saya sendiri, ini pendapat pribadi ya, pandangan pribadi, nggak masalah justru saya dikasih charger asal smartphone-nya mendukung fitur fast charging yang universal kayak Qualcomm Quick Charge atau Power Delivery, di mana saya di rumah pakai charger itu, Power Delivery yang 100 watt dari Ugreen, sama punya yang Baseus Gun yang 65 watt. Kalau mendukung itu nggak masalah, kayak Samsung kan 25 watt, 45 wattnya mendukung Power Delivery kan, jadi nggak dikasih charger pun nggak masalah. Cuma kalau yang eksklusif fast chargingnya ya mau nggak mau kasih lah ya chargernya. Oke, casingnya udah buluk, karena ini dipakai terus kayaknya, nggak masalah, saya juga nggak berencana pakai casingnya. Chargernya, ya oke, dipakai terus juga kotor, semoga, bentar, chargernya masih diplastikin loh, cuma kotor plastiknya, jadi dipakai masih dengan plastiknya kayaknya ya. Semoga dengan dicas cepet terus, baterainya masih sehat-sehat aja, itu concern saya, makanya saya nggak terlalu menjadikan fast charging yang kencang-kencang banget sebagai suatu keharusan. Asal 25 watt atau 20 watt pakai Power Delivery jalan juga udah cukup. Saya ngecas malam paling, atau ya sambil ini biasanya kalau iPhone saya casnya di mobil pakai ini holder yang wireless charger. Jadi sambil perjalanan sambil ngecas. Oh ya, satu minus lagi dari seller adalah udah nggak ada SIM tray ejector. Kabelnya kotor, dipakai terus juga berarti ya. Oke. Tapi saya biasanya nggak pakai sih charger sama kabel yang disertakan di paket penjualan. Pokoknya asal Power Delivery bisa, ya udah saya senang. Oke, kita nyalakan buat cek software dan kamera sedikit ya, sama layar. Semoga tidak ada masalah. A few moments later. Realme UI 3.0 dengan Android 12, RAM-nya 8GB, sudah ada ini ya, RAM expansion bisa sampai 5GB, defaultnya di 3. Kemudian Android 12 dengan security update 5 Desember 2022. Apakah ada software update? Kita akan cek di sistem setting. Saya lupa. Apa di about tadi? Di sini kayaknya ya. Checking for update masih version up to date. Trial version. Ada trial versionnya di grup PBK, tapi buat Realme GTM ini belum ada. Masih di Android 12 berarti ya. Kalah sama Narzo 50 5G kalau nggak salah. Kemudian juga Realme 10 kalau nggak salah udah kemarin. Sama Realme apa ya sudah kemarin tuh yang dapat update. Kalau nggak salah Narzo sama Realme 9 series kalau nggak salah yang udah pada kebagian update ke Android 13 Realme UI 4.0. Ini masih belum. Storage-nya 256GB, terpakai 23,7GB, berarti masih free 232,3GB atau 235GB kalau kamu matiin RAM expansion-nya. Layar dari tadi aman ya, tapi kita cek di kamera aja. Di foto dengan full.
Kita tutup kameranya. Kalau misalkan ada yang tetap menyala, itu artinya ada bright pixel. Tapi bright pixel itu biasanya ketahuan dari awal sih, dari awal keluar dari box pas beli baru. Kalau dead pixel mungkin muncul belakangan. Tapi nggak ada dead pixel juga, aman jadinya smartphone ini. Sekarang saya mau ini ya, berarti mau tambahkan fingerprint saya buat unlock device-nya. Tidak akan ada reviewnya dulu, kecuali dia dapat Android 13. Baru saya akan berencana buat bikinkan reviewnya di tahun 2023. Face unlock saya nggak butuh. Kita nyalakan. Ya, cepat. Ya, cepat. Dan saya butuh buat nyalain ini ya. Always on display. Always on display-nya bisa schedule, bisa dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam sih biasanya. Save. Dan kita lihat always on display-nya. Ya, nggak ada masalah, Realme biasanya always on display-nya. Baterai tinggal 21% dan saya puas dengan pembelian second saya kali ini. Ya, mungkin frame chrome-nya yang namanya udah setahun umurnya tidak bisa kinclong-kinclong banget, kayak ada jamur atau apa bekas pemakaian casing. Kemudian minus gores di back cover-nya minor lah ya, dibandingkan Infinix Zero 20 atau Zero 20 yang kemarin saya jual. Itu penyok, itu jatuh. Ini pakai case terus. Mungkin ini kegores pas lagi nggak pakai case. Ya, case-nya buluk dan nggak dapat SIM tray ejector. Ini SIM tray ejector punya saya. 3,6 juta, dapat yang 8256. Dulu barunya berapa sih? 5,5 hampir 6 juta ya kalau nggak salah. 778G masih dapat jack audio. Ini kayaknya mantap banget sih. Saya mau keep mungkin sementara ini buat handphone Android, ya buat kebutuhan berbagai hal lah, daripada gonta-ganti terus. Mungkin ini yang stay-nya. Jangan lupa juga sekarang WhatsApp sudah bisa login di lebih dari satu handphone ya. Yang handphone kedua dan seterusnya itu harus Android, tapi handphone utamanya bisa iPhone ataupun Android. Jangan lupa aja pakai WhatsApp terbaru di handphone kedua dan ketiga. Nanti pas mau login, pas mau masukin nomor, kamu keluarin semua SIM card yang ada di handphonenya, kemudian tap titik 3 yang di kanan atas dan masuk ke menu link device. Nanti akan muncul QR code-nya, kamu scan dari WhatsApp yang sudah login di sini, link device juga. Kalau mau tahu lebih lengkap, boleh nonton videonya Febian Kepoin Tekno. Tadi subuh saya baru nonton itu dan berhasil. Saya taruh deh card-nya di kanan atas video ini ya. Itu aja mungkin video unboxing dokumentasi pembelian handphone second saya. Kali ini Realme GT Master Edition. 8256GB, Snapdragon 778G, Super AMOLED 120Hz, in-display fingerprint scanner, masih ada jack audio 3,5mm, dot charge 65W. Dulu barunya kayaknya di atas 5,5 juta ya. Sekarang 3,6 berhasil saya dapatkan. Silakan teman-teman kalau mau cek juga harga second handphone ini sekarang ada di kisaran berapa. Saya taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.